sederhana dan biayanya rendah. Efeknya juga sangat baik, dan proses pembuatannya juga sangat mudah. Benar-benar membuat orang terkesan. Saya percaya setelah melihat seluruh proses pembuatannya, kamu juga bisa belajar. Pertama-tama, pergi ke tempat barang bekas dan cari kulkas tua. Ambil sebuah pipa tembaga dari filter pengering, dan gunakan alat, poles dan haluskan permukaannya dari karat, agar terlihat sangat mengkilap. Selanjutnya, siapkan beberapa pipa tembaga, yang akan digunakan untuk membuat kondensor. Di sini, pipa tembaga akan dipasang pada bor. Kemudian dengan cara memutar bor, pipa tembaga diubah menjadi bentuk spiral. Pada saat ini, bagian yang berlebihan dapat dipotong. Terakhir, melalui penyesuaian yang halus, untuk memastikan celah tetap konsisten. Setelah itu, kondensor sudah selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah membuat pipa kapiler. Perlu diperhatikan bahwa diameter pipa kapiler tidak boleh lebih besar dari diameter dalam pipa kondensor. Hanya ketika refrigeran di dalam pipa kapiler tiba-tiba masuk ke pipa tembaga besar, baru akan menguap dan menyerap panas di sekitarnya. Dengan demikian, mencapai efek pendinginan. Segera setelah itu, sambungkan pipa kapiler dengan filter pengering. Melakukan pengelasan untuk mengikat. Kemudian menghubungkannya dengan kondensor yang telah dibuat. Juga menghubungkan semuanya pada tempatnya. Di sini perlu diperhatikan. Setelah menghubungkan keduanya, juga perlu membuat lubang kecil pada pipa tembaga filter. Membuat lubang kecil, agar memudahkan untuk memasukkan sepotong pipa tembaga. Setelah itu, filter juga bisa berfungsi sebagai evaporator. Hingga bagian inti ini, juga telah selesai dibuat. Selanjutnya, pemuda itu membongkar sebuah kalkulator sebagai dasar. Dan di atasnya ia juga memasang sebuah kipas untuk digunakan sebagai ventilasi. Selanjutnya adalah kompresor. Di sini dipilih pompa air kecil. Pada saat ini, tempelkan dengan lem di dasar sambil mencari mur tembaga. Namun mur ini digunakan untuk menyegel evaporator. Hanya dengan penyegelan yang sempurna, membentuk lingkungan vakum, baru bisa mencapai efek pendinginan. Segera setelah itu, hubungkan pompa air kecil dengan steker daya, agar memudahkan penyediaan daya untuk penggunaan selanjutnya. Pada saat ini, siapkan 2 selang sebagai jalur pipa masuk dan keluar. Pasang dan hubungkan ke pompa air. Setelah selesai, tempelkan kondensor dan evaporator yang telah dibuat dengan lem pada kipas, membentuk satu kesatuan. Setelah itu, bisa menghubungkan 2 selang dengan kondensor dan pompa air. Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya adalah yang terpenting. Pertama, gunakan sril, mengeluarkan gas berlebih dari dalam. Kemudian gunakan pemantik api sehari-hari. Suntikan gas butana yang digunakan ke dalamnya. Dengan demikian, pengisian pendingin telah selesai. Semua sudah melihat sampai di sini. Seluruh proses pembuatan hampir sampai di akhir. Harus diakui, teknologi pemuda ini benar-benar hebat. Dapat melihat saat perangkat dihidupkan, alat itu langsung mulai berfungsi. Hanya perlu beberapa menit, permukaan sudah membeku. Ini cukup menunjukkan bahwa alat ini sangat sukses dibuat, dan konsumsi daya perangkat ini sangat rendah. Sebuah powerbank bisa digunakan seharian. Nah, pertanyaannya adalah, tentang desain inovatif seperti ini, apa pendapat semua orang?